Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iren Firaski dengan NPM C0C02379. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang praktikum audit untuk modul 5, yaitu audit beban dibayar di muka. Untuk kertas kerja audit muka dapat dilihat di buku 2 yang berindeks G. Tiada lagi G1 kemudian G12 dan G2. Jadi data untuk pengisian dapat dilihat di buku 1 ya program audit di halaman 133. Di sini untuk siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka, di mana kita langsung kembali saja ke masalah yang menjadi pertemuan di sini. Sewa ruko di Jakarta pada PT Betawi Land untuk periode 1 bulan 11 2017 sampai dengan 31 bulan 10 2016 sebesar 24 juta. Telah berakhir dan diperpanjang kembali dengan nilai sewa 30 juta per tahun. Belum termasuk PPH sampai 31 bulan 2009. Dari hasil pemeriksaan klien, belum membayar kewajiban perpajakan untuk transaksi tersebut. Jadi, transaksi ini sudah habis masa, berlaku diperpanjang lagi dengan harga 30 juta, belum termasuk PPN dan PPH. Berlaku diperpanjang lagi dengan harga 30 juta, belum termasuk PPN dan PPH. Dan berdasarkan hasil temuan ternyata si klien PT Sugus belum membayar kewajiban atas perpajakan ini. Berarti ini harus kita buat usulan ya untuk mencatat atas pajak yang terjadi ini. Jadi ini untuk yang sewa yang menjadi catatan pemeriksaan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan yang pertama bahwa perusahaan belum mencatat PPH dan PPN atas sewa kepada PT Betawi Land. Maka dapat kita masukkan jurnalnya di sini. Kalau kita buat jurnal yang sebenarnya ya harus pada saat pembayaran itu kan jurnalnya harus sewa dibayar di muka 30 juta. Masukkan 303 juta karena 10% dari DPP ini, kemudian kas 30 juta utang PPH final. Pasal 4 ayat 2, 3 juta. Kenapa PH-nya untuk sewa ini adalah PPH final pasal 4. Ayat itu besarnya 10% dari DPP. Cuman yang belum dicatat hanya PPN dan PPH saja. Berarti yang ini nggak perlu dicatat lagi sewa dibandingkan dengan kasta ini karena sudah dilakukan pencatatan jurnal yang dapat kita usulkan di sini. Dapat kita buat adalah dengan cara mendebit PPN, masukkan dan mengkredit utang PPH pasal 4 ayat 2 ini sebesar 3 juta. Ya, atas kewajiban pajak. Kemudian yang kedua PT Sogo setelah mendatangi kontrak sewa ruko di Mangga 2 dengan Bapak Haryo sebesar 20 juta. Tidak termasuk pajak untuk periode 1 bulan 2018 sampai 30 bulan 2019. Dari hasil pemeriksaan klien telah membayar sewa tersebut dan pajak belum dilakukan pembayaran. Maka pencatatan di sini untuk yang kedua yang menjadi temuan yang kedua dapat kita masukkan jurnal yang
kita usulkan adalah pencatatan atas PPh sewa kepada Bapak Haryo. Di sini merupakan sewa kepada perorangan, maka tidak ada PPN yang ada PPh pasal 4 ayat 2. Jurnal yang seharusnya dibuat pada saat pembayaran adalah sewa dibayar di muka, di debit, kemudian kas utang, dan utang PPh final pasal 4 ayat 2. Jadi seharusnya yang dibayar itu hanya 18 juta, karena dari 20 juta ini PPh-nya sebesar 2 juta, tapi ternyata perusahaan di sini lupa mencatat atau tidak membayar PPh. Jadi mungkin dibayar full 20 juta kepada Bapak Haryo. Jadi sekarang yang menjadi masalahnya adalah akan dibebankan kemana PPh yang belum dicatat. Karena uang di sini dibayar 20 juta, bukan 18 juta. Berarti mau tidak mau di perusahaan harus membebankan PPh pasal 4 ayat 2 ini ke dalam akun sewa DPRD di muka. Jadi nanti besarnya sewa DBD muka ini akan bertambah bukan 20 juta tapi nanti menjadi 22 juta. Kan jurnal usulan yang dibuat adalah sewa DPRD pasal 4 ayat 22 juta pasal 4 ayat 2 juta di sebelah kredit. Yang kedua, yang atas PPh kepada PT Bapak Haryo. Kemudian yang berikut atas sewa ini, di sini ada perhitungan sewanya. Perhitungan karena ternyata PT Sugus belum mencatat beban di tahun 2018. Sewa Betawi Land ini yang dari 1 bulan 2018 sampai dengan 30 Desember 2018. Yaitu karena laporan keuangan kita ada 2 bulan dari 11 ke 12 ya, berarti dapat kita buat perhitungan di sini dikalikan dengan 30 juta, ini dapatlah 5 juta. Sedangkan kepada Bapak Haryo di sini sewanya 22 juta. Awalnya adalah 20 juta. Awalnya 20 juta, kemudian ditambah yang sewa di muka. 2 juta, maka dia sekarang menjadi 22 juta. Berarti di sini perhitungan karena di sini tanggal 1 bulan 12 berarti 2018. Saya 1 bulan berarti dikalikan dengan 22 juta, inilah dapatnya ketika kita jumlahkan di sini yang menjadi beban di tahun 2018 adalah 6 juta. Dan ini harus kita lakukan pencatatan dalam bentuk jurnal yang maka di sini yang menjadi usulan yang ketiga, jurnal dibuat adalah dengan cara mendebit beban sewa dan mengkredit sewa dibayar di muka. Besarnya karena ini menjadi beban di tahun 2018. Kemudian yang berikutnya atas asuransi, yang di sini ada asuransi, jadi dapat kita lihat di berikut ini. Dibayarkan ini masa berlaku, tapi masa yang kita menghitung beberapa yang menjadi beban di tahun 2018. Jadi sebagai perhitungan kita hanya akan menghitung beberapa menjadi beban. Tahun 2018 berarti kalau di sini mulai 4 bulan, sama ini bulan, ya berarti semuanya ada 9 bulan. Berarti di sini kita hitung sama-sama dengan dikalikan 15 juta, kemudian keduanya sama-sama bulan 4. Ya, ini bulan 6. Kalau bulan 6 berarti ada 7 bulan. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti di sini sama dengan 7 per 12 dikalikan dengan 3 juta. Sedangkan yang terakhir di sini, kalau dari bulan 7 berarti ada 6 bulan yang sama dengan 6 per 12 dikali dengan 10.800.000. Jadi jika dijumlahkan yang menjadi beban di tahun 2018 sebesar 19.300.000.
Jadi inilah yang akan kita usulkan untuk dibuat jurnal penyesuaian di sini. Dapat kita masukkan di jurnalnya. Adalah dengan cara mendebit beban asuransi dan mengkredit asuransi dibayar di muka sebesar 19 juta. Ini hasil audit atas asuransi dibayar di muka. Kemudian yang G di sini adalah kertas untuk PPh yang PPh DPRD. Dapat kita lihat di sini sebagai data bukti yang bukti penerimaan negara di sini dapat kita masukkan saja untuk bulan Januari ya tanggalnya berarti kita sesuaikan ini tanggalnya ini, kemudian setelah kita masukkan tanggal setor jumlahnya disetor, jadi jumlahnya di setor beberapa ini dimasukkan 54.250. Kita masukkan kemudian jumlah total cara total karena baru 1 bulan berarti tetap di sini sebesar 54, 20, 50. Kemudian kita masukkan lagi yang kedua yang bulan Februari. Dibayar tanggal 6 bulan. Kemudian beberapa yang dibayarkan di sini 44 juta ya kita masukin di sini 44 juta. Kemudian total itu merupakan jumlah bulan Januari ditambah Februari, maka di sini menjadi 98 juta 20, dan ini bisa dilanjutkan sesuai dengan bukti penerimaan pajak yang ada di bulan-bulan yang berikutnya. Sesuaikan saja tanggal dan jumlah. Bahwa nanti sampai dengan bulan November yaitu 494 juta 250, karena untuk Desember belum tentu belum dilaporkan di bulan Januari 2009. Kemudian jika kita membuat sewa DPD muka di asuransi dibanding muka ini, selanjutnya masukkan di sini yang pertama untuk sewa DPRD di muka, kita cari sewa dibandingkan tadi ada yang enggak di sebelah debit, di kredit berarti kita masukkan di sini. Kita masukkan di debit sebesar jumlah ini untuk 2 juta. Kemudian yang di sebelah kredit masukkan yang di sebelah sewa DMK-nya sebelah kredit. Kemudian bagaimana dengan yang asuransi DVD bukan asuransi dibandingkan, lihat yang dari sini hanya ada satu di sebelah kredit masuk 19.300.000. Jadi sewa untuk saldo per audit untuk sewa tinggal 45 juta. Di sini sebesar 10.700. Sedangkan untuk pajak DPRD muka merekap saja tidak dipermasalahkan, maka tidak masukkan di sini. Itulah hasil dari praktikum audit saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.